Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Galeri Investasi Win Raden Fatah Palembang. Jadi sebelum mulai podcast kali ini, kenalin dulu nih nama-nama kami. Pasti kan kalian belum tahu nih nama-nama kami. Nama aku Siska Pertiwi dan di sini ada sebelah kanan sama kiri saya rekan-rekan saya itu. Halo, nama saya Safitri Nur Anissa. Hai, nama saya Hermaini. Jadi kami bertiga ini akan memandu podcast kali ini sebagai hostnya nih. Dan juga kami akan memberikan informasi yang menarik untuk kalian semua dan sangat bermanfaat untuk sobat invest kali ini. Yap, benar sekali nih. Maka dari itu, di sini kami juga mengundang mahasiswa dari Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Wah, keren nih Kak. Boleh spill nggak? Siapa tuh? Dan di sini juga kami akan membahas tentang seputar investasi saham. Langsung aja nih guys ya. Di sebelah kanan kita ini udah ada bintang tamu yang akan bersama kita dalam acara podcast kali ini. Dan dia ini adalah seorang mahasiswa dari Win Raden Fatah Palembang yang sudah disebutkan sama Kak Herma tadi. Dan langsung saja untuk kakak, silakan memperkenalkan diri. Halo guys, kenalkan ya di sini kakak Denny yang akan menjadi narasumber kita pada acara podcast kita kali ini kan? Iya. Sebelum itu kita perkenal dulu. Ini kakak ini namanya Kak Rizky Ramadan. Hai Kak. Panggil aja Kak Rizky ya. Oke. Sini kakak ini dari mahasiswa PEBI, prodi Perpaduan Syariah. Di sini kakak ini sebagai wakil ketua di Galeri Investasi Raden Fatah Palembang. Baik, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita kan akan membahas tentang investasi saham. Yang pastinya teman-teman yang belum tahu apa itu investasi, tapi sudah pernah mendengar apa itu investasi. Boleh di-spill Kak? Apa itu investasi? Investasi. Iya. Menurut kakak maupun ya sesuai yang kakak pahami, investasi itu seperti apa? Ini kan kakak akan menjelaskan sedikit tentang investasi. Ini kan surat Ketiga. tiga. Iya. Masih udah tahu kalau saya ada investasi. Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Oke. Nah, sini kakak akan jelaskan lagi ya apa itu investasi. Investasi itu merupakan suatu hal yang kita lakukan. Misal kita lakukan untuk menghimpun dana yang kita lakukan untuk persiapan masa depan kita yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya itu bisa panjang, bisa menengah maupun pendek. Misalnya contoh investasinya yang kita lakukan sekarang seperti kuliah. Ada yang kuliah kan? Iya. Ketiga tadi kan itu salah satu contoh dari bentuk investasi. Untuk apa tujuannya? Pasti itu pada satu bulanan. Iya, betul banget. Betul kan? Masa depan. Nah, oke, tadi udah menjelaskan sedikit tentang investasi tadi kan. Di sini ada juga contoh-contoh investasi lainnya. Kayak misal nanti kan kita jelaskan lagi dalam bentuk. Oke ya, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizky ya guys ya. Jadi kan sudah didengarin kan kalian penjelasan Kak Rizky tadi tentang investasi itu apa. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu atau belum tahu, dengerin dulu nih penjelasan Kak Rizky tadi. Oke, apalagi nih yang mau ditanyai sama Kak Rizky nih? Di sini aku mau tanya nih Kak, kan teman-teman ini kan pasti mau berinvestasi, tapi mereka belum tahu apa aja produk-produk yang ada di dalam investasi. Nah, boleh dong kasih tahu teman-teman apa itu produk yang ada dalam investasi dan kalau misalnya mereka mau investasi bagi pemula itu produk apa yang cocok untuk mereka gitu Kak? Oke. Jadi kan investasi ini kan ada banyak sebenarnya kan. Iya. Tadi kan ada kakak jelaskan sedikit tentang definisinya. Sekarang kita produknya akan yang bahas ini. Iya. Produk-produk investasi. Pertama tuh biasanya yang paling sering. Jadi sebenarnya investasi dibagi dua, ada investasi real, ada investasi secara nyata. Ya real, itu nyata secara uang, money. Oh iya. Yang pertama tuh secara real atau yang nyata tadi itu ada investasi melalui emas, ada investasi tanah, investasi rumah juga masuk itu. Itu termasuk apa? Termasuk di investasi nyata tadi dalam bentuk ada bentuknya. Oke. Kayak kita kuliah juga investasi nyata itu. Oh, itu nyata kita punya. Ada juga nih kayak misal kita olahraga juga tuh salah satu bentuk investasi nyata juga kan ada yang kita lakukan, ada tujuannya juga kan, itu investasi juga. Nah yang kedua tadi investasi dalam bentuk uang, itu ada contohnya itu investasi saham, ada investasi reksadana, ada investasi obligasi itu. Nah,
Karena kita sedikit ini tentang investasi yang akan kita bahas tentang investasi uang ya. Oke, ya Kak. Investasi yang umum tadi ada 3 kan, ada investasi. Ada investasi emas, investasi saham, investasi dana, dan obligasi. Pertama, saham. Saham ini yaitu surat perusahaan atau surat bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang diberikan kepada kita kalau kita memilikinya. Terus kalau yang kedua tadi ada obligasi, itu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau swasta yang bisa kita beli juga itu. Terus reksadana ada satu lagi nanti kan, reksadana itu wadah atau tempat kita Untuk berinvestasi. ya berinvestasi. Di situ mereka menghimpun dana di tempat tadi. Ya kalau diinvestasikan, nah diinvestasikan bukan oleh kita tapi oleh jasa satu orang lagi, manajer investasi namanya. Jadi kita nyalakan uang kita atau modal lah, nyalakan modal kita ke misalkan ke siapa, misal ke istri tadi kan. Misalkan dia seorang manajer investasi, kita serahkan uang kita ke kasih kita sebagai manajer investasi, bakal diinvestasikannya. Nah nanti misal dalam jangka waktu beberapa tahun lah misalkan uang kita naik atau apa ya, ada keuntungannya. Nah keuntungannya itu bakal kembali ke kita. Nah, ya, itu tadi 3 contoh produk investasi uang. Nah tadi kalian ada slide tadi rekomendasi. Ya, atau pemula yang mau memulai investasi itu cocoknya di produk apa gitu kan? Rekomendasi untuk pemula, investasi pemula ya. Iya. Kesan pemula pastinya orang yang gimana? Yang mereka nggak tahu banget itu tentang investasi. Biasanya investasi pemula itu kan dananya mungkin belum cukup. Iya, Nah, benar. tapi pengen dicoba kan? Iya. Nah, yang menurut kakak sih yang paling cocok itu yang pertama tadi, investasi reksadana tadi. Kenapa Kak kok reksadana gitu? Aku memilih investasi reksadana tadi ya. Nah, seperti yang kita jelaskan, yang udah kakak jelaskan tadi kan tentang definisinya tadi kan, itu kita menghimpun dana, yang bakal kita serahkan ke manajer investasi. Bakal investasikan, nah, di situ kita nggak terlalu banyak resikonya. Resikonya itu kan besar, tapi itulah keuntungannya juga kan terlalu tinggi. Jadi berjalan sejalan terus ya. Resiko nggak terlalu tinggi, keuntungannya juga. Tapi itu cocok untuk pemula yang ingin coba-coba atau ingin coba investasi. Risiko juga terlalu tinggi, keuntungan juga masih lumayan bisa dibilang. Terus nih Kak, kalau misalkan para pemula nih, mereka tuh nggak punya uang. Jadi kayak modalnya itu berapa kalau misalkan mau berinvestasi tuh? Dan untuk berinvestasi, Iya. Minimal misalnya apalagi bagi kayak kita Iya, mahasiswa nih mahasiswa Kak, gitu. pengen investasi gitu kan. Nggak ada uang. kalau nggak ada waktu harusnya jangan berinvestasi dulu sih, takutnya nanti minjem ke orang lain atau pinjol kayak gimana gitu. Jangan pada investasi dulu, nggak boleh kalau itu baik. Saya larang jangan terus itu. Oke. Jadi kalau misal berapa minimal untuk berinvestasi? Pak menurut kakak sih 100.000 itu udah paling minimal lah bisa dibilang. Jadi dari uang 100.000 kita udah bisa investasi kan? Ya betul. Keren banget ya. Karena sekarang-sekarang juga lagi banyak lah, misalkan kayak aplikasi-aplikasi investasi itu kan dengan minimal deposito 100.000 udah bisa investasi. Tapi udah banyak itu di luar-luar sana, di media sosial atau di mana itu. Terus nih Kak, kalau misalkan kita udah investasi nih, jadi kita demi aja tuh investasinya apa Kak? Kita pantengin terus itu. Investasi itu ya nggak harus selalu dipantengin sih. Sesekali aja misalkan kita investasi di pagi hari, kita cek di pagi hari ini kita masukkan, misal kita beli, kita cek nanti kayak jam siang atau nanti jam sore itu gimana, ada perkembangan naik atau turun. Kalau misal dia naik kan kita alhamdulillah naik, nggak apa-apa. Jadi biasa datang aja nggak apa-apa. Kalau misal lihat turun nanti kan masa kita diemin aja, Iya. bisa kita jual atau mungkin kita apa kan itu kan. Ya, jadi ya sekali mungkin lah dicek, dipantengin, dipantau terus. Nggak harus tiap hari, kita pantau terus sekali. Nah gitu nih teman-teman, dengar nih apa yang dibilang Kak Rizky, kalau kalian mau investasi tuh cuman modal 100.000 aja kalian sudah bisa loh berinvestasi. Jadi buruan ya investasi nih kaliannya ya nggak? Ya, dan bagi untuk para pemula yang mau mulai berinvestasi, boleh kan tadi kata Kak Rizky tadi kan dimulai dari 100.000 saja, apalagi bagi teman-teman mahasiswa gitu kan yang tidak terlalu memiliki uang yang banyak.
Bisa mulai dari 100.000. 100.000. Baik Kak, di sini juga saya ingin bertanya, ada nggak tips dan saran untuk pemula yang ingin berinvestasi gitu? Tips dan saran Iya. untuk investor pemula. Iya. Oke. Tips dan saran. Oke, mungkin ini ada disclaimer kan ya. Oh, oke. Ya nanti ya, mengikuti atau gimana kan? Iya, Kak. Dari sarannya kakak juga sih masih pemula juga. Iya. Jadi tips dan saran untuk investor pemula. Saya gabungkan aja ya tips dan saran. Tips dan saran dari kakak sih, ikuti kata indeks mungkin. Indeks dari OJK, paham, punya, mantap. Yang pertama kita lakukan tuh paham tentang investasi tadi. Kan tadi sudah dijelaskan juga tadi kan tentang investasi, tentang produk-produknya harus kita pahami dulu. Yang kedua tadi punya. Percuma kalau kita paham tapi nggak ikut, nggak beli sahamnya atau nggak ikut investasi juga. Jadi saya dengan kita dapat yang tentang tadi tentang investasi tadi. Iya. Udah kita punya, dengan paham punya, terakhir pantau tadi. Seperti ada tegannya kan, dipantau sesekali atau beberapa kali lah, dipantau terus antara naik atau turun saham investasi kita kan tadi. Yang kedua, yang pertama punya kata. Yang kedua, investasi itu jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Pasti banyak. Iya betul. Harus sesuai keyakinan kita sendiri. Udah yakin gitu. Nggak ada modal gitu. Jadi sering teman karena melihat teman tuh Investasi. Investasi. Saya selenggara. Tadi kepengen ya. Iya. Nah, gitu. Ujungnya pinjol. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Jangan. Nggak boleh. Jangan yang kedua tadi jangan ikut-ikutan atau FOMO ya. Itu kan misalkan kita ada investasi, nah teman kita naik investasinya, kita juga pengen itu, kita ikut teman kita tadi, pas kita ikut tahu nih, turun atau gimana gitu kan, nah zoom hasilnya, malah nyalain teman misalnya, padahal kita ikut-ikutan, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Nah, dengar ini teman-teman, kalau misalnya kalian investasi jangan FOMO, nggak boleh, iya kan? Terus lanjut, siksan itu don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh telur kalian semua itu di satu tempat. Nah itu jangan. Misalkan kita investasi, tapi itulah investasi cuma hanya beli satu investasi saja. Misalkan investasi saham, tapi nggak ada portofolio, cuma beli satu saham aja, satu itu aja terus. Nah, misalkan beruntung kalau misalnya ada saham itu naik, kalau misalnya turun mas, aja lah. Padahal cuma ada satu saham itu aja. Jangan. Kalau bisa disebar, dibuat portofolio. Kalau misalnya investasi saham tadi bikin portofolionya dibuat, bisa beli saham yang lain juga. Misalkan kita punya dana 1 juta, 100.000 aja tadi. 100.000 jangan beli semuanya di satu saham, beli juga yang lain. Misalkan apa itu saham, saham yang misal lagi dan harga murah tapi berkualitas aja. Terus misal tadi investasi yang lainnya, misal investasi kita punya dana banyak, yang investasi di satu saham saja tadi, satu investasi saja. Misal investasi di emas tadi ada, kalau misal investasi di tanah juga kan bisa juga disebar hasil-hasil kita dana kita tadi, modal-modal yang kita ambil tadi. Lanjut, mungkin yang keempat, pahami risiko dan keuntungan yang akan kita kejar, target yang kita kejar. Tadi kan di tips yang pertama tadi paham punya kata. Nah, yang keempat ini pahami risiko dan keuntungan yang kita targetkan. Gimana tuh kak? Berarti investasi itu nggak ngasal-ngasal gitu Iya. ya? Nggak asal-asal, harus kita pahami dulu risikonya apa, terus Depannya gimana? targetnya apa yang akan kita kejar. Jangan misalkan kita, saya masuk investasi ini, target saya gini, akhir nggak ada risikonya nih. Tiba-tiba terkena risiko gimana? Jadi pahami dulu risikonya dan ketahui targetnya. Jadi kita risikonya itu ada beberapa versi sih. Apa? Kan kak? Misalkan risiko pertama itu inflasi. Iya. Paling wah banget, paling hantu lah bisa bilang di investasi itu.
betul banget. Yang kedua tuh selain dari resiko tadi pasti tadi, yang kedua tuh ya FOMO tadi. Oh iya, Resiko FOMO tadi. itu yang Pasti, pasti kak, ya. kalau yang FOMO itu. Itu lah, itu udah resiko banget itu. Mungkin untuk tips yang lainnya sih kayak cuma seperti itu dari kakak. Tips-tips yang paling sekali lah paling paham. Dengar itu teman-teman, tipnya dari dibilang oleh Kak Rizky tadi. Itu loh, kamu tuh perhatiin dari tipsnya dengan bilang Kak Rizky. Pertama tadi kan ada punya bantal. Yang kedua jangan FOMO. Jangan FOMO. Yang ketiga tadi harus paham apa? Don't put all your eggs in one basket. Oh iya, jangan taruh satu investasi di satu keranjang gitu, harus banyak cabang gitu guys, jangan banyak cabang. Oh iya, cabang. Iya, takutnya nanti kalau di satu itu kalian sahamnya turun, nggak ada yang lain kan gitu gimana? Gitu. Yang terakhir tadi ya pahami risiko dan tahu target. Iya. Ini kan kakak sebagai wakil ketua galeri investasi di Raden Fata Palembang nih kak, pasti kan kakak sudah memiliki pengalaman nih tentang investasi nih, dan juga apa kakak nih punya investasi nih kakak? Coba dong jelasin kak, bagi tips nih ke mereka tentang pengalaman kakak. Tentang berinvestasi gitu kak. Pengalaman kakak di sini sebagai investor ya. Iya, Investor dari BI. Palembang tadi. Untuk pengalaman sih, kalau kakak berinvestasi ini belum lama sih, baru dalam waktu 1 tahun lebih, masih sama jadi pemula belajar gitu. Iya. Masih mencari pengalaman juga. Tapi kalau investasi apa aja yang kakak ikuti, itu biasanya investasi saham yang kakak ikuti. Dan yang kedua investasi emas. Ya, Keren banget. Itu kilat ya. Wah, banyak banget. Tapi masih kecil gitu. Bener-benernya masih belum mahasiswa juga sih. Investasi emas aja juga cuma dari aplikasi. Misal kita jual beli, kita baru ada modal 1.000, kita beli emas 1.000 aja dulu. Tapi harganya beda kan, naik juga itu. Kalau investasi saham tadi, udah oke kan. Kita udah setahun belajar kan. Betul. Aku mau nanya nih kak, kan kakak kan di sini sebagai wakil ketua umum galeri investasi nih kak ya. Kakak juga sebagai investor bisa dibilang gitu kan. Gimana sih cara kakak bagi waktu untuk kakak berinvestasi atau jadi investor dengan kakak jadi mahasiswa? Soalnya kan kalau mahasiswa itu kan pasti kesibukannya banyak. Gimana gitu cara bagi waktunya? Iya. Oke. Cara kakak membagi waktu untuk sebagai mahasiswa dan sebagai investor juga. Iya. Oke, sebagai investasi saja. Sebenarnya kan investasi itu tadi seperti tips yang berapa tadi? Kedua kan? Iya. Yang kedua. Salah kita. Yang paham. Oh, bukan itu bagian yang pantangi terus tadi lah. Oh, iya. Kan dipantangi terus investasi itu. Jadi kalau misalkan kakak bermahasiswa nih, sebagai selalu kita kakak belajar, misalkan ada dosen masuk, jam kuliah itu kan nggak kalau ada jam kuliah di jam yang sama tuh. Betul. Masih beda-beda terus di jam hari. Nah, di jam-jam yang kosongnya itu kakak sempatkan untuk beli investasi kakak. Mantau investasinya kan. Kalau saham misalkan dia lagi naik atau turun, kakak pantau terus. Tapi di saat kosong aja sih. Mungkin itu guys ya, cara Kak Rizky membagi waktu dari berinvestasi dengan menjadi seorang mahasiswa. Ada lagi nggak nih guys? Apa yang mau ditanyain? Iya nih Kak Herma mau tanya apa nih sama Kak Rizky? Apa ya udah di sini aku mau tanya lagi nih guys ya. Menurut kakak nih, kan di tahun yang akan datang itu tuh sekitar misalnya 5 tahun yang akan datang lagi tuh ada nggak orang yang mau minat investasi ataupun dikit, sedangkan sekarang ini kan juga banyak gitu ya yang minat investasi. Menurut kakak tahun yang akan datang tuh akan banyak atau akan berkurang orang-orang yang minat dalam berinvestasi gitu kak? Oke, minat investasi ke depannya kakak. Iya. Kalau menurut kakak sih bakal semakin tinggi. Kalau melihat dari sekarang aja ini udah makin tinggi kan, udah meningkat investor. Dari kalangan mahasiswa aja udah ke Banyak. udah mulai banyak. Kayak misal mahasiswa di UIN ini,
Dan di tahun sebelumnya belum ada investasi, sebagai investor belum. Sekarang Sudah, alhamdulillah sudah. mungkin tahun-tahun depannya masih ada terus ya, dari generasi terus ya pasti ada. Sama juga kan di zaman media sosial seperti sekarang ini pasti udah banyak influencer atau artis atau youtuber atau gimana gitu dan sebagainya gitu yang mempromosikan investasi ilegal, yang legal lah misalnya di bawah naungan OJK. Jadi banyak loh. Pasti juga kita juga pasti kepengen punya investasi. Pasti kepengen juga kita sebagai orang biasa pengen punya investasi. Nggak mungkin nggak ada rasa pengen. Jadi kan menurut kakak tuh juga kalau mereka tuh misal mereka cuma kayak investasi cuma punya tabungan biasa rasanya rugi bagi kakak. Soalnya kan kalau tabungan itu pokoknya gitu-gitu aja terus tanam buku sendiri nggak kurang malah iya banget. Kalau misal kita investasi kan uang kita ya bisa naik bisa ulang kita itu menurut kakak rugi banget kalau misalnya anak muda atau mahasiswa maupun investor anak-anak milenial atau generasi sekarang tidak dia ikut investasi itu rugi untuk kakak. Jadi guys, mungkin itu pendapat dari Kak Rizky ya. Jadi bagi teman-teman tuh jangan takut mau investasi, apalagi milenial generasi milenial sekarang gitu kan. Karena ya betul. Siapa ini mau nanya? Terus sih Kak, kasih saran dong untuk kalian itu untuk para yang nonton ini apa tip nih untuk yang malas nih yang mau berinvestasi nih gimana? Coba dong Kak kasih mereka tuh kayak pencerahan kalau mereka tuh bisa mau berinvestasi nih, jangan males-males. Pencerahan gitu. Iya, pencerahan dulu tuh. Nah, ya, gini aja kita bikin perandaian aja dulu. Iya. 3 tahun kemarin tahun 2020 misalkan itu harga Indomie berapa? 2,5. Terus kan? 3,5. Iya. Bayangin itu, kalau misal kita investasi dari tahun 2020 asalkan semester di anda tahun puluhan ini kita tadi Indomie harganya 2.500 tadi kan bayangkan sama sekarang itu udah naik dong perusahaan itu. Jadi buat orang yang malas tadi ya. Iya. Kalau menurut kakak kalau misal orang-orang malas tadi enggak mau investasi itu rugi banget. Kayak tadi aja misal harga mie tadi masih tahun kemarin udah beda dengan tahun sekarang. Rugi banget. Ya. Ya, jadi gini teman, jadi kalian tuh nggak usah lagi bingung-bingung apalagi kalau malas-malas tuh nggak usah lagi. Sebenarnya orang malas investasi itu kenapa ada dasarnya? Iya. Mereka takut atau nggak mau atau Belum tahu apa Belum tahu. Iya. itulah tugas kita sebagai galeri investasi udah tempat ini untuk menjelaskan, membimbing, memberi pencerahan tadi ya kepada orang yang belum tahu atau masih males pengen tahu tadi ya. Itu sebenarnya tugas dari kami. Ini Kak mau tanya lagi nih, dari kakak misalnya kan udah mulai berinvestasi kan dari 1 tahun yang lalu kan. Nah itu apa sih yang kakak dapat gitu, atau apa yang udah kakak hasilin dari kakak berinvestasi gitu? Hasilnya ada atau ada uang atau udah beli rumah gitu kan? Kita kan nggak tahu gitu kan dari investasi. Kan jadi investasinya udah 1,5 tahun lebih kan. Iya. Kalau hasil itu pasti nggak ada return yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat. Iya. Aku belum besar banget sih, tapi bisa bilang alhamdulillah mencukupi Bagi seorang mahasiswa gitu Iya. ya. kalau misalnya nominalnya itu sih kurang bisa kagak sebutkan sih karena Privacy. Oke. iya misalkan hasilnya lumayan lah, bisa masuk membayar kosan tuh masih Cukup. kalau untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Cukup. Kita misalnya kita mau giling-giling traveling cukup. Gitu lah. Guys, Jadi dengerin. itulah sedikit keuntungan dari investasi selama 1,5 tahun. Guys, dengerin ya. Itu tadi keuntungan ataupun
apa namanya yang Kak Rizky dapetin dari investasi. Siapa sih yang nggak mau misalnya jalan-jalan pakai uang sendiri, bayar kosan apalagi untuk mahasiswa tuh pakai uang sendiri, nggak usah minta dari orang tua gitu kan. Jadi kita nggak jadi beban gitu, kita udah membiayai diri kita sendiri dengan berinvestasi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau kemana-mana tuh ya udah pakai uang sendiri, nggak usah lagi pakai uang orang tua kalian, nggak usah. Malahan kalian bisa ngasih tuh orang tua kalian uang dengan hasil investasi dari kalian itu kan Kak? Betul banget itu. Oke, terakhir nih Kak, beri dong kata-kata motivasi nih untuk mereka para pemula yang ini, kata-kata motivasi nih. Jadi supaya pas mereka nonton ini, selesai nonton ini, mereka tuh udah kayak oke, aku harus investasi nih, gitu. Mungkin angka putih dari orang lain aja. Oh, Kayaknya boleh. motivasi tadi ya. Mungkin berasal dari idola kita kan. Siapa tuh? Boleh dong. Betul. Tahu nggak? Kita kan bisa bilang Pak Lopeng yang orang memang udah investor gila bisa. Dia tuh bilang sebenarnya harta karun yang paling berharga tuh ada di dasar laut ataupun di dasar tanah, bukan mutiara atau bukan harta karun lainnya, tapi mereka investasi. Wah, kata beliau. Karena mengapa? Karena sebenarnya investasi ini sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Tadi seperti kakak pengalaman tadi kan bisa tuh bayar kosan, tadi bisa bayar apa lagi. Iya. Tadi kan saya bisa bilang rugi lah kalau orang nggak mau ikut investasi itu. Dari tuh teman-teman. Jadi abis nonton ini kalian langsung aja gitu investasi, jangan takut lagi. Itu di uang kalian 100.000 aja itu udah bisa loh investasi ya kan? Tuh, daripada apa namanya di masa sekarang gitu kan anak muda itu kan banyak dari uang 100.000 itu mereka cuma untuk foya-foya misalnya belanja, apalagi belanja online gitu kan, daripada untuk kayak gitu lebih baik ditabung ataupun investasi untuk masa depan gitu. Wah, jadi pembahasan kita kali ini kan sangat menarik. Nah, sebagai pemula untuk berinvestasi, karena di sini kita sedang mendatangkan bintang tamu yang spesial. Sebagai waktu siswa gitu ya dari investasi ini. Nggak kerasa nih guys ya, kita udah di penghujung pembahasan kita kali ini, dan mungkin maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kami sebagai host maupun Kak Rizky, dan di sini kami ucapkan terima kasih kepada Kak Rizky yang sudah meluangkan waktu yang mungkin dari kesibukannya kakak meluangkan waktu untuk jadi bintang tamu kita pada hari ini. Kakak juga berterima kasih kepada teman-teman yang udah mengundang kakak di acara. Kami juga terima kasih. Dan untuk teman-teman yang masih menonton, terima kasih juga udah stay menonton sampai akhir ini, dan saya Safitri Nurhanisa dan rekan saya Siska Pertiwi, Saya Hermione. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dan untuk teman-teman yang masih menonton, terima kasih juga udah stay menonton sampai akhir ini, dan saya Safitri Nurhanisa dan rekan saya Siska Pertiwi, Saya Hermione. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.